Datang ke Pekanbaru tak berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Itu bukan pantun tetapi itu adalah fakta. Karena beliau lagi kesulitan. Saya tidak pandai untuk berpantun karena saya aslinya Jawa. Tidakkah kalian mengerti bagaimana wajah saya itu sudah menunjukkan kejawaan saya? Dan Jawa itu tidak pandai berpantun. Ditambah lagi saya tidak terbiasa naik Citylink yang suka berpantun pramugarinya. Karena gini-gini saya seringnya naik Garuda. Tapi bukan saya yang membeli, kata kami karena panitia yang suka membelikan Garuda. Tetapi insya Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwati, saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur betul atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu sempurna di dalam baiknya, sempurna pula di dalam sifatnya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga, layaknya samudra yang tidak ada garis tepi dan tidak memiliki garis pantai. Seringkali kita mengganti setiap kenikmatan dengan kemaksiatan, tetapi Allah tidak pernah berhenti memberikan laju kenikmatannya kepada kita karena Allah sempurna di dalam menetapkan sifatnya sebagai rahman dan rahimnya. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi dan setiap keadaan. Makanya kalau antum memperhatikan Rasulullah SAW apapun kondisinya, maka beliau selalu bersyukur kepada Allah. Kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, ucapan lidahnya Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna amal salih. Tetapi ketika Nabi mendapati keadaan yang menyedihkan, tidak sesuai dengan rencana, maka lidahnya Nabi adalah Alhamdulillah ala kulli halin. Tetap mengucapkan hamdalah walaupun sedikit berubah. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Disitulah kita akhirnya pahami itulah Rasul. Rasul itu apapun keadaan tidak pernah kehabisan materi dan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan harusnya kita pun adalah orang yang bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, tapi bersyukur karena kita telah bersandar kepada Zat yang begitu baik mengatur kehidupan kita secara teliti dan secara detail. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Kalau antum mendapati ada ustaz kok tidak bahagia, pasti karena dia kurang bersyukur. Kalau antum mendapati ada orang nikah kok tidak bahagia, maka dia pasti kurang bersyukur. Tapi antum kalau mendapati ada jomblo yang malah bahagia, itu karena jomblo itu bersyukur. Apapun keadaannya dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Walaupun setiap mengetok pintu, akhwatnya berkata di dalam pintu itu, maaf saya tidak menerima pinangan dalam malam kamu. Tapi dia tetap bersyukur, maka dia pasti adalah orang yang bersyukur. Semoga kita pandai bersyukur kepada Allah dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap kebaikan kita insya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, beliau ini kakak kelas saya dulu di pondok, jadi senior saya. Jadi harusnya beliau yang menyampaikan materi dan saya harusnya membacakan materi atau kemudian acaranya. Tapi karena orang Pekanbaru itu baik-baik, walaupun kakak kelas dia kalah sama adik kelas. Tapi tidak tahu setelah ini saya dijaga di jalan atau tidak. Maka senang sekali pada kesempatan hari ini saya akhirnya mengunjungi negerinya para ulama, kalau saya boleh berkata, negerinya dan tanahnya orang yang saya cintai karena Allah, yaitu yang pertama Ustaz Abdul Somad, yang kedua tentunya Ustaz Mustafa Umar. Hari Kamis lalu sebelum beliau bertolak ke Sudan, saya berjumpa dengan beliau, banyak berbicara, tetapi memang ditakdirkan kita tidak bertemu dengan Pekanbaru, tapi kita ketemunya di Jakarta. Ala kulli hal, senang sekali berjumpa dengan semuanya dan berjumpa dengan orang-orang yang menjadi buah dari perjalanan dakwahnya para orang-orang soleh yang ada di Pekanbaru. Dan moga-moga inilah nanti wajah-wajah yang akan kita lihat dalam kehidupan akhirat kita ketika kita bersama-sama nanti di surga insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya bukan dipilih saya, tapi dipilih oleh panitia.
lelah berpisah, mari berjamaah. Kita tidak membicarakan tentang status jomblo. Jadi kalau ada di antara antum yang tadi sempat mikir bahwasanya ini statusnya untuk saya, antum kepedean, antum salah. Jomblo itu masalah antum, bukan masalah anak. Jadi kita tidak bicara tentang masalah jomblo, tetapi materi ini lelah berpisah mari berjamaah itu justru kita berbicara tentang sesuatu yang kita ingin dapatkan dan kita ingin wujudkan. Walaupun ujian dan rintangan yang kita dapatkan juga tidak sedikit, yaitu adalah apa yang kita ingin wujudkan, yaitu persatuan di antara orang yang beriman. Karena sesungguhnya fitnah yang kita dapatkan, zaman yang kita hidup di dalamnya, mengharuskan kita untuk saling bersatu, saling kemudian berpegangan tangan dan saling mencintai, supaya banyak beban yang kita dapatkan di dalam agama ini kita bisa selesaikan secara berjamaah ketika kita mendapati kaum muslimin itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Makanya itulah yang ingin kita bahas dan kita ingin menyampaikan, yaitu adalah lelah berpisah mari berjamaah. Makanya saya menyampaikan sebelum saya memberikan tema, orang yang berpisah itu ternyata ada dua sifatnya. Ada orang yang dia berpisah tetapi dia tidak pernah merasa lelah berpisah. Dia menyendiri di antara komunitas orang yang beriman, dia memusuhi orang yang beriman, tapi dia tidak pernah merasa lelah. Mungkin karena syaitan itu memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap merasa sendirian dan bangga ketika dia sendirian, dan dia bangga ketika dia menghindari kerumunan orang yang beriman. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita mampu melakukan satu kesalahan itu karena syaitan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam. Kami tambah dua berarti dua lebih baik daripada satu. Dua, tes kedengaran? Dua gini ya, jangan dua, satu aja belum dapat ini. Maka sampai mana tadi kan saya antum tanggung jawab pasti. Oh sampai Maryam ya. Maka kemudian di dalam surat Maryam Allah menjelaskan yang memberikan kekuatan kepada orang untuk sampai dia itu menikmati setiap kemaksiatan itu adalah syaitan. Antum kalau ngelihat kenapa ada orang minum khamr walaupun muntah-muntah, tapi malam berikutnya dia akan minum khamr, ya karena syaitan. Kenapa kita menjumpai ada orang berzina, pertama kali berzina perempuannya nangis, tapi hari berikutnya diajak lagi berzina oleh pacarnya, dia berzina lagi. Karena yang memberikan kekuatan untuk terus istiqomah melakukan kemaksiatan itu adalah syaitan. Sama pula kenapa ada orang mereka rela untuk mengucilkan diri dari kerumunan orang yang beriman, lalu dia tuding setiap orang itu tidak sama dan akhirnya salah di mata dia, dan dia menikmati kesendirian dia dan dia menganggap itu jalan kebaikan, padahal dia sedang mengikuti bisikan setan untuk memusuhi orang yang beriman. Kok kuat ya ada orang yang semacam itu? Maka pastikan orang yang dia tidak pernah merasa lelah ketika berpisah dari kerumunan orang yang beriman itu, yang menguatkan mereka adalah syaitan. Karena tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah syaitan, dan banyak syaitan itu dalam bentuk manusia. Ada yang kedua, ada orang yang dia lelah berpisah dari kerumunan orang yang beriman, dia lelah menuding orang lain sesat, dia lelah untuk kemudian mengucilkan diri dari kerumunan orang yang beriman. Maka yang kedua ini adalah orang yang kita berprasangka adalah orang yang sedang diberikan rahmat oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk terus saling menghormati dan saling mencintai di antara orang yang beriman. Karena sesungguhnya cinta yang tumbuh di antara orang yang beriman itu cinta yang tidak bisa kita tumbuhkan secara pribadi, tapi cinta yang tumbuh supaya kita mampu mencintai orang yang beriman itu adalah cinta yang hanya bisa diberikan oleh Allah, ketika Allah telah memberikan bukti bahwasanya muhajirin itu mencintai ansor, dan yang menumbuhkan cinta antara muhajirin dengan ansor itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berkumpul di sini bukan termasuk yang pertama yang tidak pernah merasa lelah ketika berpisah dari kerumunan manusia, tetapi semoga yang berkumpul di sini adalah yang kedua, yaitu adalah mereka yang lelah berpisah dan kita ingin saling bersaudara. Karena sesungguhnya Nabi kita, Rasul kita dipuji oleh Allah itu bukan hanya dalam sholat. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah bukan dalam urusan puasa saja, tapi dipujinya Rasulullah dan para sahabat itu apa?
yaitu ketika Allah sebutkan di akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad dan para sahabat yang beriman bersamanya, sifat mereka itu dua. Yang pertama, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan yang kedua, rahmat dan penuh cinta kasih kepada orang yang beriman. Dan semoga kita termasuk orang yang betul-betul benar mengikuti Nabi, dan salah satu sifat yang harusnya nampak pada hati kita dan jiwa kita, pada dirinya antum dan pada dirinya saya, ketika kita setia mengikuti Rasulullah, berarti tampak betul bahwasanya kita ini punya komitmen untuk mencintai orang yang beriman, tetapi kerasnya kita, tegasnya kita, kekuatannya kita tidak dipakai untuk orang yang beriman, tapi dipakai untuk memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari orang kafir yang tidak ridho ketika mendapati cahaya Islam itu semakin terang benderang. Dan kita semoga termasuk yang di dalamnya. Itulah yang ingin saya sampaikan, supaya antum jangan sampai salah paham temanya lelah berpisah mari berjamaah. Saya tidak mau ketika antum salah paham terhadap tema, pulang-pulang salah mengambil kesimpulan. Nanti malah kemudian yang sudah putus dengan pacarnya ngajak balikan. Lelah berpisah, mari kita berjamaah. Jangan gitu. Karena zaman fitnah itu sering sekali menggunakan dalih dan bukan dalil, menggunakan pembenaran dan bukan kebenaran. Kalau ada yang menggunakan tema ini untuk ngajak pacaran sama orang, kalau ditanya ustadznya, tolong jangan sebutkan nama saya karena saya bukan ustadznya antum kalau begitu. Dan itu yang kita harus benarkan. Sekarang mari kita mulai kajian kita. Bismillah. Sebelum kita menyampaikan tema dan materi kita, saya cuma ingin menyampaikan bahwasannya kehidupan para sahabat Nabi adalah mereka yang luar biasa di dalam ibadah. Antum tidak pernah dapati orang yang paling luar biasa dalam ibadah kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya, puasanya, jangan ditanya. Dan antum akan terkejut setiap antum membaca lembaran-lembaran sirah, salah satunya Sifatus Shofwa. Kalau antum membaca sirahnya para sahabat, antum akan jatuh cinta kepada para sahabat dalam setiap halaman yang antum baca. Antum di sini jatuh cinta sama Umar, nanti antum baca Utsman, jatuh cinta sama Utsman. Antum nanti jatuh cinta sama Utsman, antum membaca sirahnya dan biografinya Ali, antum akan jatuh cinta sama Ali. Karena apa? Mereka itu adalah manusia-manusia langit yang ditakdirkan hidup di atas muka bumi ketika menjadi teman Rasulullah, dan mereka pantas kalau mereka mendapatkan gelar Allah itu meridhoi mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah sebagai Rabb bagi kehidupan mereka. Tapi ternyata para sahabat itu bukan hanya mereka itu istimewa di dalam sholat. Para sahabat itu bukan hanya istimewa di dalam puasa mereka, dan bukan hanya istimewa di dalam urusan jihad. Ada salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat yang jarang diungkap oleh majelis taklim, dan saya tidak tahu kenapa. Salah satu di antara keistimewaan para sahabat itu adalah komitmennya mereka kepada sebuah persatuan, dan komitmennya mereka untuk saling mencintai orang yang beriman, dan mereka tidak ingin meruncingkan perbedaan karena mereka tahu pertikaian itu sifatnya Yahudi, dan mereka paham agama Islam itu justru akan membedakan mereka dan memberikan demarkasi dengan agama Yahudi. Makanya antum dapatkan sesungguhnya sahabat bukan hanya istimewa ketika mereka di dalam urusan sholat, bukan hanya istimewa di dalam urusan tahajud dan jihad, tapi mereka istimewa bagaimana mereka itu mampu meredam perbedaan di antara mereka dan berkomitmen untuk terus mencintai di antara orang yang beriman. Antum akan tanya, mana dalilnya kalau para sahabat itu punya komitmen untuk saling meredam perbedaan dan tidak pernah punya keinginan untuk meruncingkan perbedaan? Saya ambilkan sebuah kisah nyata bagaimana para sahabat itu memiliki komitmen yang kuat ketika mereka ingin saling mencintai di antara mereka, dan itu mereka dapatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Antum pasti kenal nama Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama besar, dan beliau adalah ulama para sahabat Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini salah satu di antara para sahabat yang memiliki tingkat kefakihan yang luar biasa terhadap agama. Selain Ubay bin Ka'ab, selain Ibnu Umar, selain Ibnu Abbas, ini nama-nama yang saya sebutkan adalah ulama para sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat, tapi ulamanya para sahabat. Itu bisa bayangkan kualitas mereka kayak dalam agama kayak apa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu pernah dalam satu konteks permasalahan di dalam ibadah, maka beliau ditanya bagaimana hukumnya kalau kita safar
Salatnya kita bagaimana, wahai Abdullah bin Mas'ud? Perhatikan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Kalau kemudian kita di dalam safar, maka sesungguhnya safar itu harusnya setiap orang yang menjadi musafir itu mengambil hukum rukhsah. Dari 4 jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib tetap 3, jangan menjadi 1. Kemudian isya jadinya 2. Karena apa? Karena sesungguhnya innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah itu paling senang kalau rukhsah dibagi, umatnya bergembira mendapatkan keringanan yang Allah berikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, bagaimana kalau ada orang yang safar, kemudian ketika dia safar, kemudian dia mengambil sempurna, dia tidak mengambil hukum rukhsah, duhurnya tetap 4, asarnya tetap 4, maghribnya tetap 3, kemudian isyanya tetap 4. Perhatikan, kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, kalau ada orang yang safar, kemudian dia mengambil sempurna, padahal Allah sudah memberikan rukhsah, maka jawaban Abdullah bin Mas'ud, mukhalafatu lil aula, itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Paham? Inilah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Maka pada satu waktu Allah menakdirkan Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan ke Mekah. Dalam perjalanan itu tidak terkecuali ada sahabat Utsman bin Affan yang juga melakukan perjalanan ke Mekah. Ketika para sahabat itu sudah sampai di Mekah, maka kemudian mereka tentunya mengadakan sholat berjamaah. Ketika mengadakan sholat berjamaah, maka yang didaulat oleh para sahabat itu adalah Utsman bin Affan, karena beliau menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah 2 kali dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling dekat dengan Quran. Makanya sampai dimatikan beliau ketika membaca Quran. Kenapa? Karena saking dekatnya dan saking seringnya beliau bersama Al-Quran. Yang didaulat menjadi imam itu adalah Utsman bin Affan. Ketika kemudian Utsman bin Affan didaulat menjadi imam, para sahabat itu tahu ijtihadnya seorang Utsman itu berbeda dengan ijtihadnya seorang Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan itu kalau safar sudah sampai ke tempat tujuan, maka sesungguhnya mengambil sempurna. Karena safar itu bagi Utsman itu setidaknya 2. Ada safar sair, ada safar nazil. Safar sair itu kita dalam perjalanan belum nyampe ke tempat tujuan. Ada yang kedua yang disebut dengan safar nazil. Safar nazil itu safar yang sampai di tujuan. Kalau sudah sampai di tujuan, maka kemudian mengambil hukum sempurna. Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika mereka kumpul, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Utsman bin Affan. Yang didaulat menjadi imam itu bukan Abdullah bin Mas'ud, tetapi yang didaulat menjadi imam itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat itu tahu, wah, kita lihat nih, Abdullah bin Mas'ud mau nggak sholat di belakangnya Utsman? Karena beliau berpendapat bahwasanya kalau mengambil hukum sempurna berarti menyelisih pendapat yang lebih kuat. Ternyata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Utsman menjadi imam, Abdullah bin Mas'ud itu menjadi makmum. Dan ketika selesai dalam sholat yang mereka lakukan, orang langsung rame. Dan kemudian mereka langsung berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, hujan ya? Masya Allah, berkah, Masya Allah. Menghidupkan yang mati apa yang dari tanah. Dan insya Allah hujan ini juga memberikan harapan kepada mereka yang jomblo bahwasanya hidup terus berlanjut. Insya Allah. Sampai mana tadi? Maka ketika saat itu kemudian Abdullah bin Mas'ud itu kemudian sholat di belakangnya Utsman bin Affan. Dan ketika sholat di belakangnya Utsman bin Affan, orang itu nanya, loh, katamu pendapatmu kalau sholatnya sempurna di dalam safar itu mukhalafatun lil aula, katanya melisih pendapat yang lebih kuat. Tapi kenapa kamu bermakmum kepada orang yang pendapatnya menyelisih pendapat yang lebih kuat? Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kemudian memberikan jawaban yang dicatat dalam sejarah, membuktikan bahwasanya sahabat itu mencintai yang namanya kebersamaan. Beliau berkata, al khilafu syarrun, meruncingkan perbedaan itu buruk. Dan itulah yang menjadikan akhirnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar, sholat di belakangnya Utsman. Dia merelakan pendapatnya tidak dipakai dan rela mengambil pendapat yang dipakai oleh sahabat Utsman, dan rela menjadi makmumnya sahabat Utsman untuk menunjukkan kepada kita, orang yang kemudian kita sebut dengan sahabat, orang yang kemudian kita ikuti cara beragamanya karena mereka adalah murid-murid langsungnya Nabi,
adalah orang yang tidak terlalu pengen untuk meributkan perbedaan. Makanya kalau ada orang mengklaim dirinya dan menampuk dadanya pengikutnya Nabi, tetapi sukanya meruncingkan perbedaan, saya itu nanya sederhana, lu Nabi mana yang kamu ikuti dan sahabat mana yang kamu ikuti? Paham di sini? Ini untuk kita, ndak usah nunjuk orang lain. Cocok ini untuk dia, ndak usah gitu. Untuk kita ini, kajian ilmu kok untuk orang lain. Insya Allah di sini ndak ada. Yang di sono, tapi yang di sono pindahan dari sini. Itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah nilai bagaimana kebersamaan itu yang menjadikan para sahabat dipuji oleh Allah. Rohama'u bainahum, rahmat kepada diantara mereka. Dan itu mereka dapatkan dari Nabi. Karena Nabi itu selalu kemudian mengkondisikan mereka itu selalu untuk kemudian bersatu. Dan Nabi itu adalah seorang laki-laki yang paling tidak ingin ketika mendapati ada perbedaan itu terjadi di antara mereka. Makanya ketika pernah terjadi perbedaan antara Abu Dar dengan sahabat Bilal, Masya Allah ya, Abu Dar itu salah satu sahabat yang beliau itu memiliki sifat temperamen dalam beberapa kasus. Ketika dia lagi mengatakan ini strategi perangnya begini, lalu tiba-tiba Bilal itu berkata, loh jangan begitu, jangan kayak gitu. Abu Dar langsung marah, uskut anta, dalam satu riwayat usmut anta, diam kamu. Ya Ibnu Sauda, anak orang hitam ya. Artinya dia menyebutkan fisiknya Bilal bin Abi Rabah yang hitam, dan dari wanita hitam dia dilahirkan. Ketika mendengar perkataan itu, Bilal Masya Allah marah. Tapi marahnya sahabat kan masih terkontrol. Marahnya mereka itu pengen nanya dulu sama Nabi. Masya Allah ya, jiwanya sahabat marah aja nunggu Nabi. Kalau antum kan beda. Antum ngomong apa? Coba ulang lagi. Sudah ente atau saya yang mati di sini? Nggak ingat perkataannya Ustadz Somad, Ustadz Mustafa, hilang itu. Beda dengan sahabat. Ketika mendapatkan perkataan itu, maka kemudian Bilal kaget dan berkata, lam naqdi, kami tidak akan memutuskan perkara ini sampai kemudian kami akan tanya kepada Nabi. Masya Allah ya. Sudah terluka masih ingat Rasul. Masya Allah. Ketika disebutkan nama Nabi, maka kemudian Abu Dar itu menyadari kesalahannya. Lalu pengen kemudian minta maaf. Tapi mendapati Bilal sudah jalan. Dan sahabat Abu Dar pun tidak ngomong yang sifatnya supaya mengurungkan niatnya Bilal. Karena tahu memang masalah itu harus diselesaikan kepada Nabi. Abu Dar nggak ngomong, udahlah sini gitu aja lapor sama Nabi. Yalah, anak mama kamu gitu. Enggak. Ketika Bilal menyebutkan nama Rasulullah, maka kemudian Abu Dar terdiam. Ngikutin itu. Kemudian Bilal jalan di depan, Abu Dar jalan di belakang. Masya Allah. Pernah nggak ngelihat ada dua orang lagi bertengkar hebat itu jalan berdua gitu, sama-sama kemudian pengen tahu apa yang akan diberikan oleh Rasulullah. Ketika disampaikan Bilal ketemu dengan Rasulullah, lihat perhatikan Rasulullah ketika menyelesaikan masalah. Rasulullah tahu yang salah ini adalah Abu Dar. Dipanggil itu kemudian Abu Dar dalam kondisi marah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ayat tahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Loh kamu tega banget menghujatnya dan kemudian mengejek masalah kemudian fisiknya. Lalu kemudian mengolok-olok ibunya sebagai wanita hitam yang melahirkan anak yang hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau kamu suka kayak gini itu berarti kamu di dalam hatimu dan jiwamu masih ada jiwa jahiliyah. Abu Dar kemudian terdiam, menyesali kesalahannya, nyusul itu Bilal, diletakkan pipinya di atas tanah dan berkata, wahai Bilal, injak saja pipiku untuk menebus kesalahanku ketika aku telah menyebutmu dengan panggilan yang semacam itu. Itulah Nabi, itulah sahabat. Makanya kemudian disitulah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di antara perkara yang kita harus pahami, sesungguhnya Nabi Muhammad dan sesungguhnya para sahabat yang mengambil contoh dari Nabi, karena mereka ring pertamanya Rasulullah dan orang yang melihat Rasulullah, sesungguhnya antum dapati itulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Disitulah kita paham, berarti yang dinamakan dengan sunnah, yang dinamakan dengan Islam, yang dinamakan dengan iman adalah orang yang mereka itu tidak pernah menikmati ketika mereka berpisah dan akhirnya bermusuhan dengan orang yang beriman. Karena orang yang mengerti tentang sunnah dan orang yang mengerti tentang Islam dan orang yang mengerti tentang iman adalah orang yang paling berkomitmen untuk saling bersaudara kepada orang-orang yang sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai-sampai kalau kita perhatikan satu persatu yang kita jumpai di dalam sunnah itu mengkondisikan kita untuk saling bersaudara.
Kalau antum, saya membaca kitab, kita baca kitab-kitab sunnah, contohnya kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, itu menceritakan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi. Loh, ternyata sunnah itu, dibalik setiap perintahnya itu, ada sebuah hikmah, mengkondisikan kita untuk saling bersaudara. Contoh kita mau sholat, apa ucapan imam ketika mau sholat? Sawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan ya, rapat, bahu bertemu dengan bahu, jangan berselisih ya. Berselisihnya soft kolab kalian itu menyebabkan hati kalian yang nanti berselisih. Makanya kalau kita rapi ketika sholatnya, jangan hanya sibuk mencari kaki ketika sholat, tapi lupa untuk mencari hati di luar sholat. Hati sesama ikhwan dan ikhwan, akhwat sama akhwat ya. Tapi ada orang yang kemudian rajin untuk mencari kaki ketika sholat, tapi tidak mau untuk mencari hati di luar sholat. Itu berarti ketika dia itu basuh wudhu, hilang itu niatnya itu. Makanya kemudian disitulah kita paham, itulah sunnah, mengkondisikan kita untuk kemudian bersaudara. Bahkan maaf ikhwan, sampai-sampai kita ini kalau kemudian makan sajian sahibul bait ketika kita datangi ke rumah mereka, maka kalau sahibul bait itu menyajikan, Ustadz ini saya datangi rumahnya, kemudian dia menyajikan gorengan itu ada 5 misalkan, itu tidak boleh bagi saya itu ngambil kemudian sajian beliau itu langsung 2. Apalagi gorengannya yang disajikan cuma 3, ya kan? Tamunya 2, ya kan? Antum langsung ngambil 2, nggak boleh. Kenapa kemudian kita kalau ngambil makanan tidak langsung 2 di depan teman kita? Kata Rasulullah, bisa jadi orang yang ada di sampingmu merasa sesek hatinya ketika kamu mengambil 2, dan dia khawatir kalau bagiannya nanti juga diambil lagi. Yang ketawa-ketawa suka ngambil 2. Itu sampai urusan ngambil makanan itu kemudian intinya adalah supaya kamu tidak melukai saudaramu. Bahkan maaf, sampai urusan kita berbisik-bisik itu diatur oleh Allah di dalam syariatnya. Kenapa berbisik-bisik diatur di dalam syariatnya itu? Supaya tidak melukai orang. Makanya kalau saya dengan beliau ada 1 orang lagi, saya tidak boleh berbisik-bisik dengan yang beliau, kemudian saya tinggalkan yang satunya jadi obat nyamuk. Walaupun ketika saya berbicara dengan beliau, saya tidak membicarakan beliau. Mungkin saya nyetor hafalan surat An-Naba, mungkin. Tapi kenapa tidak boleh berbisik-bisik ketika ada yang ketiga? Supaya yang ketiga tidak terluka hatinya. Walaupun ketika saya berbisik-bisik, saya tidak nyinggung-nyinggung masalah dia. Kenapa kok sampai sedetail itu Islam itu kemudian menyampaikan tentang masalah sunnah itu? Untuk menjadikan kepada kita agama yang paling kuat dan paling bersemangat. Agama yang paling total memerintahkan antum untuk kemudian bersaudara ketika antum memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu agama ini akhi, agama hak ini, yaitu adalah agama Islam. Makanya kalau hari ini bertebaran itu kemudian majelis ilmu, sebagaimana jamur di musim hujan, sebagaimana gorengan di pinggir jalan, banyak majelis taklim, tapi kemudian kenyataan yang kita dapatkan dan fakta di lapangan kita menjumpai bahwasanya ternyata banyak yang bermusuhan setelah munculnya majelis taklim. Lo pertanyaan saya untuk diri saya sendiri itu, lo yang kita pelajari di majelis taklim itu apa? Kok sampai musuh kita di antara orang yang beriman tambah banyak, tetapi orang kafir malah selamat dari lisan kita? Ya atau tidak? Yang harusnya majelis taklim itu kalau kemudian didirikan di mana-mana, berarti kalau dia melihat orang itu berarti tambah rahmatnya, bukan membuang muka. Ada orang yang habis ngaji, setelah ngaji itu membuang muka. Maaf ya, orang yang sering membuang muka itu berarti nanti ketemunya sama siapa? Sama orang yang sering nyari muka, ya kan gitu. Buang muka, dapat. Makanya antum-antum yang sering buang muka itu loh, sudahlah jangan buang muka akhi gitu. Sama orang beriman hanya beda taklim, hanya beda masjid, kemudian akhirnya kita berpisah, bermusuhan. Karena anak khawatir kalau kebiasaan kita untuk berpisah, kita pelihara permusuhan itu terus membara di dalam hati kita. Anak khawatir anak-anak kita akan melihat kita, dan anak-anak kita akan trauma ketika melihat orang tuanya bertengkar, dan bisa jadi ada sebuah ilustrasi. Apa ilustrasinya Ustaz? Anak-anak kita nanti akan berbicara tanpa kita sadari. Bapakmu itu kalau ngaji di Masjid Al-Falah, kalau bapakku di Masjid yang sono. Ternyata kalau ketemu itu, yang satu banting muka ke kanan, yang satu bukan muka ke kiri. Tidak mau tegur siapa itu, gara-gara mereka beda masjid. Kalau gitu kenapa? Anak kita kemudian ngobrol. Ya sudah, nanti kalau kita gede nggak usah ngaji. Daripada kita ngaji bermusuhan, kita nggak bisa bagi cilok bareng-bareng kalau kayak gitu.
Sudah kita nggak usah ngaji kalau gede. Kenapa? Ngaji hanya menciptakan bapak kita yang suka bertengkar kayak gitu. Sudah tua, jenggotnya panjang, sudah beruban, masih aja melihara kemudian permusuhan. Kira-kira walaupun itu ilustrasi, tapi bisa terjadi atau tidak? Tuh, yang jawab ini korban-korban dari orang tua yang semacam. Itu bisa terjadi di antara kita, dan kemudian hal semacam itu yang kemudian tidak boleh dibiarkan. Inilah yang menjadikan kita harusnya paham bahwasanya kita hari ini harus mulai mengerti kenapa kemudian kita mendapati majelis taklim itu banyak, majelis ilmu itu banyak, tapi ternyata komitmen untuk saling bersaudara di antara orang yang beriman tidak bisa terwujud, tidak bisa tercapai, padahal harusnya ilmu itu menjadikan kita rahmat bagi orang yang beriman. Dan itu yang pengen saya bahas. Kenapa ngaji kita sekarang kok nggak adem ya? Adem itu artinya bukan masalah terik dan panas, tapi adem itu masalahnya adalah kenapa ngaji kita itu tidak bisa menumbuhkan persaudaraan di antara kita. Padahal pekerjaan kita banyak. Maaf ya ikhwan, pekerjaan kita banyak sekali. Kita masalah Palestina, sudah ratusan ribu orang meninggal dunia, belum selesai hari ini. Kita di Suriah, angka resminya yang dikeluarkan oleh data PBB itu 700 ribu, itu angka resminya. Yang tidak resmi bisa jadi 2 kali lipat. Di Rohingya hari ini belum selesai. Walaupun kita tidak ada lagi yang menyuarakan, bukan berarti Rohingya itu selesai, belum selesai. Belum lagi kita dapati pula bahwasanya ada di Uighur, belum lagi di tempat yang lainnya. Masalah pekerjaan kita begitu banyak, belum lagi anak-anak muda yang menjadi teman kita yang hidupnya di bawah jembatan, kena circle-nya narkoba, ada yang kemudian menjadi WTS ketika dia menjadi korbannya. Masih banyak pekerjaan yang harusnya kita selesaikan bersama, tapi gara-gara kemudian kita ini berpisah terus, meruncingkan gigi kita di hadapan orang yang beriman, akhirnya lebih banyak membicarakan orang beriman dengan kesalahan dan khilafnya daripada membicarakan tugas yang harusnya kita selesaikan bersama. Siapa yang jadi korban? Tugas kita dan PR kita yang tidak akan pernah selesai kalau kemudian kita bertengkar. Makanya banyak saudara-saudara teman-teman kita itu Masya Allah ya, belum selesai. Tadi Mbak Dina katanya menjaga tempat, kemudian dari tempat misionaris, itu merupakan tugas kita bersama. Saya tuh pernah ketemu ada pengamen ketika saya lagi makan berdua sama istri saya, sama anak yang basam itu. Lagi makan mie, tiba-tiba ada pengamen, seluruh wajahnya tato, di tangannya juga tato. Saya tuh maaf ya, kalau ada pengamen, saya tetap ngasih ke pengamen beberapa kondisi. Kenapa Ustadz? Satu, walaupun saya tetap mengambil pendapat bahwasanya musik itu tidak boleh, haram, tapi saya kalau sama pengamen tetap ngasih dalam 3 pertimbangan. Satu, karena pengamen itu mungkin tidak sama dengan saya yang mengetahui hukumnya, dan saya tidak suka mengukur sepatunya orang lain dengan sepatu saya. Maksudnya sepatu, artinya mengukur pemahaman orang itu sama dengan saya, itu saya nggak suka. Yang kedua, bisa jadi ada orang itu ngamen, itu sudah pilihan yang terakhir, karena dia pernah dimintain untuk jadi pembegal, pencuri, tetapi yang dia pilih itu pilihan opsi yang paling terakhir, jadi pengamen saja. Dan yang ketiga, saya berharap kalau ngasih uang itu nanti akan jadi berkah untuknya. Saya panggil dia, istri saya sempat menyatakan, ngapain Bi dipanggil Bi gitu. Sudah, tidak apa-apa. Itu wajahnya mengerikan, tidak boleh, tidak apa-apa, biarin aja. Saat itu akhirnya istri saya akhirnya ngikutin saya. Kemudian pengamen itu dekat dengan saya. Saya tanya, Muslim nggak Mas? Muslim. Namanya siapa? Disebutkan nama itu, saya lupa nama apa gitu. Namanya itu keren banget. Itu nama asli? Enggak Pak. Itu nama yang saya dapatkan dari teman. Dan nama aslinya siapa? Saya tidak tahu. Loh, kenapa tidak tahu? Karena saya tidak tahu orang tua saya, karena orang tua saya meninggalkan saya di pinggir jalan. Masya Allah. Saya tanya, sholat atau tidak sholat? Sholat. Maghrib tadi, karena waktu itu tengah malam jam 10 saya lagi makan itu. Sholat maghrib nggak tadi? Maghrib, sholat. Berapa rakaat? 5 rakaat. Mantap. Isya 6. Subuh 4 kelihatannya. Itu coba. Semua 5 waktu saya tanya tentang rakaat sholat nggak paham. Itu ada sekarang. Masya Allah.
Saya sampai tanya, sudah nanti sholat ya, jangan bohong. Pertanyaannya apa? Sholat itu untuk apa sih Pak? Ya supaya kamu bahagia. Saya hanya bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan dia. Kalau saya mengatakan sholat supaya kamu mendapatkan pintu surga, berada dengan Rasulullah, tidak paham dia malah. Supaya bahagia. Loh, kata bahagia itu dibalikan lagi sama dia. Emang kita hidup perlu bahagia Pak? Coba, saya itu terdiam saya. Maksud kamu nggak pengen bahagia? Enggak Pak, saya cuma pengen gitar aja, karena dia ngamennya pakai tangan doang. Saya cuma pengen gitar supaya bisa makan, sudah cukup bagi saya. Bahagia itu mustahil bagi saya. Dan orang kayak gitu tuh banyak. Antum saya bermusuhan terus. Kira-kira nggak kita memikirkan orang kayak gitu? Pikirin akhi. Belum lagi yang baru masuk Islam, yang ada di bawah jembatan, yang dipikirin jangan hanya Deddy Corbuzier ketika baru masuk Islam. Masih banyak yang baru masuk Islam juga kemudian harus kita pikirin. Tapi kalau kemudian kita akhirnya, semangatnya akhirnya ketika kita di dalam berislam ini, kemudian kita tidak berkomitmen untuk bersaudara, mana bisa kita akan menyelesaikan masalah-masalah itu bersama-sama. Makanya kalau ada persaudaraan, saya ingatkan, dakwah itu tidak harus nunggu sama baru kita bersama-sama, tapi justru dakwah itu kemudian melatih kebersamaan. Mungkin kita tidak sepakat dalam beberapa hal antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Mungkin akhi, Anan dengan Ustadz Somad, mungkin antum melihat perbedaannya saya dengan Ustadz Somad. Saya dengan Ustadz Hanan, antum mungkin lihat perbedaan saya dengan Ustadz Hanan. Cara pakaiannya aja beda kan saya dengan Ustadz Hanan. Perhatikan saya itu, pakaian saya itu. Beda kan? Coba bandingkan dengan Ustadz Hanan. Itu beda. Dan saya tidak bisa nyontoh beliau dan beliau tidak bisa nyontoh saya. Kalau saya nyontoh Ustadz Hanan pakai kuplo kayak gitu, dikiranya anak STM saya. Tapi kemudian kita walaupun tidak sepakat dalam beberapa hal, kita sepakat dalam satu perkara. Apa sepakatnya? Bahwasanya kita telah dipersaudarakan oleh Allah. Supaya ketika ada yang tidak sepakat, ayo nanti kita biasakan dialog. Dan dialog kita itu tidak perlu ketahuan antum. Tapi kemudian kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya hari ini di antara perkara yang kita rindukan ketika kita menjadi seorang muslim, yang kita rindukan bukan hanya ramainya masjid. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapati masjid itu kembali ramai. Yang kita rindukan bukan hanya zakat yang kemudian kembali produktif. Alhamdulillah sekarang kita dapatkan zakat itu sudah mulai banyak produktif di banyak tempat. Yang kita rindukan bukan hanya ketika kita kemudian mendapati wanita-wanita sudah kemudian menutup aurat. Alhamdulillah walaupun tidak semuanya, tapi sebagian dari wanita itu sudah menutup auratnya. Tapi yang kita rindukan bukan hanya itu, tapi yang kita rindukan adalah ketika kita kemudian mengikuti agama ini, lalu ada perbedaan yang terjadi antara pilihan saya dengan pilihan antum, kita sepakat tidak perlu meruncingkan perbedaan itu, karena sesungguhnya kita paham bahwasanya selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu punya komitmen yang bareng, maka sesungguhnya kita itu adalah saudara. Masalah nanti belum bersama, masalah kita belum sepakat, nanti diselesaikan dengan cara yang baik ketika kita sering berdialog, sembari kita minum kopi, kita menyelesaikan apa yang menurut kita yang paling kuat yang harus kita pilih. Dan itu yang kemudian harus kita mengerti. Sekarang masalahnya, Ustadz, kenapa ya sekarang mencari yang adem itu susah? Maka kalau boleh saya menyoroti satu saja. Karena sesungguhnya banyak orang yang sekarang ikut taklim, tapi ternyata ketika dia mengikuti taklim itu, cara dia mengikuti taklim itu ada sebuah kesalahan yang harus kita luruskan. Untuk diri kita bicara kita itu untuk kita sendiri. Dan sesungguhnya inilah yang menjadikan saya ingin berbicara. Ada beberapa hal, kalau nanti antum mengikuti majelis taklim, kalau antum hari ini menjadi orang yang sering ngaji, maka supaya ngaji kita itu bisa menjadikan kita saling bersaudara dan saling memberikan undur kepada saudara kita, tolong mari kita pelajari bagaimana harusnya kita taklim, harusnya kita menjadi thalibul ilmi, dan bagaimana harusnya ketika kita menjadi penuntut ilmu, supaya kemudian betul-betul kita ketika menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak persaudaraan yang kita akan peroleh, dan semakin rekat antara kita dengan orang yang beriman ketika kita menuntut ilmu. Makanya kita ingin menyampaikan, ngaji itu harusnya adem. Bagaimana kalau ngaji itu supaya adem? Maka kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sharing. Semoga kita bisa mengevaluasi diri kita supaya ngaji kita adem. Kalau kita ngajinya sudah adem, persaudaraannya nanti insya Allah lebih kuat ketika kita ngajinya dalam proses yang benar. Ada 5 proses yang kita harus perhatikan kalau kita ngaji, supaya kemudian ngaji kita betul-betul
menciptakan atmosfernya itu adem untuk saling gampang untuk bersaudara satu dengan yang lainnya. Apa yang pertama? Satu, kalau kita ngaji, antum ngaji, saya ngaji, pastikan bahwasanya ketika kita mengembalikan definisi ilmu yang benar, definisi ilmu yang benar itu dikembalikan kepada sifat dan karakteristiknya dan bukan dikembalikan kepada kelompok dan golongan. Paham sampai di sini? Kalau antum ngaji, jangan antum mendefinisikan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Tapi kalau antum ngaji, definisikan bahwasanya setiap antum mendapatkan ilmu, definisi ilmu itu kembalinya kepada karakteristiknya dan bukan kembali kepada kelompok dan golongan. Maaf ya, ada teman-teman kita atau diri kita dulu, ketika ngaji mendefinisikan kebenaran itu bukan kepada karakteristik, tapi mengembalikan definisi ilmu dan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Kalau antum, saya, kalian, saya mendefinisikan kebenaran itu dikembalikan kepada kelompok dan golongan, parah. Siapapun yang tidak sama dengan kelompok kita dan siapapun yang tidak sama dengan golongan kita berarti dia tidak benar dan pasti salah ilmunya. Akhirnya apa? Kita akan memakai kacamata hitam ketika melihat orang di luar kelompok kita dan akan memakai kacamata putih ketika kita melihat kepada kelompok kita seakan-akan kelompok kita tidak punya salah. Padahal yang benar, kalau kemudian kita ngaji, kembalikanlah ngaji kita itu definisi ilmunya. Jadi nanti kalau antum pengen belajar, Ustadz saya pengen belajar, saya ingin memastikan Ustadz yang saya ambil ini benar atau tidak benar. Bagaimana saya mengenali ilmu yang dia sampaikan itu benar dan tidak benar? Kembalikan kepada karakteristiknya. Dan karakteristik ilmu di dalam Ahlussunnah itu setidaknya ada 3. Nanti kalau antum, saya mendapatkan ada seorang Ustadz, ada seorang pemateri, dia menyampaikan ilmu, lalu kemudian dia tidak keluar dari 3 perkara ini, berarti pastikan berarti itu ilmunya benar. Kalaupun ada kesalahan, wajar. Kenapa itu wajar? Karena yang namanya ustadz bukan malaikat yang bersih dari kesalahan. Karena yang namanya ustadz tetap manusia biasa. Dan antum juga bukan syaitan yang senang kalau menghadapi dan mendapatkan ada kesalahan. Maka apa definisi ilmu yang benar itu? Sampai kemudian kita memutuskan ketika kita mendapati satu ilmu itu benar, apa definisi ilmu itu? Maka ada 3 yang disampaikan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal. Jadi kalau ente, antum semuanya pengen ngenali ini ustadznya benar atau tidak benar, ada 3 yang antum harus perhatikan. Dan kalau antum sudah mendapati 3 perkara ini, berarti ustadznya itu berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu 3? Yang pertama, ta'dhimun nusus. Yang pertama itu adalah ustadz siapapun yang antum ambil ilmunya, entah saya, entah yang lainnya, perhatikan yang pertama kali yang antum akan jumpai dari dirinya. Checklistnya itu yang pertama apa? Ustadz ini apakah menyuruh kita untuk tunduk dan patuh kepada kitabullah atau tidak? Siapapun pemateri, entah dia dari Yaman, entah dia dari Sudan, entah dia dari Madinah, entah dia dari Mesir, kemudian ustadznya antum yang ngajarin antum, mengkondisikan antum untuk tunduk tanpa syarat, patuh tanpa tarfi kepada keputusan yang dibuat oleh kitabullah dan sunnah, lalu menyuruh kita untuk tidak boleh mengkritik apa yang ada di dalam Quran, tidak boleh untuk mengkritik apa ada yang di dalam sunnah. Kalau ada ustadz yang menyampaikan itu, walaupun dia baru datang dan baru taklim pertama kali, masih gemeter ketika menyampaikan taklim di depan antum, tapi yang pertama dia selalu mengatakan tunduk, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada kitabullah dan sunnah, berarti contreng, tanda ilmu yang benar dia miliki yang pertama, siapapun dia.